Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa kembali kita dalam kegiatan belajar mengajar kita hari ini, kegiatan pembelajaran kita. Bapak juga berharap kalian juga senang gitu ya, senang untuk mengikuti pelajaran hari ini. Alhamdulillah kita semuanya, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ya, sebelum mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Silakan pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Oke, sebelum mulai pelajaran, biar semangat kita kembali itu, coba berdiri dulu semuanya. Kita pegang. Oke. Kalau Pak bilang maju berarti lompat ke depan sekali. Dua kali maju berarti dua kali lompatnya ya, 2 kali maju. Oke, coba dites. Maju. Mundur. Maju. Ya, itu tadi biar badannya semangat, biar pikirannya fresh lagi gitu ya. Jadi untuk hari ini Bapak ada sedikit pertanyaan. Pernahkah kalian melihat pasangan suami istri yang bertengkar? Pernah. Seperti apa yang kamu lihat? Marah-marah. Terus apa lagi? KDRT. Apa yang diucapkan? Omongan yang tidak pantas. Omongan yang tidak pantas. Terus kalau bertengkar tuh ujungnya apa jadinya? Perceraian. Nah, itu tadi yang akan kita bahas pada hari ini ya, yaitu tentang talak. Apa pernahkah kalian mendengar kata-kata talak ini? Bagaimana seorang yang menyebutkan itu? Talak kamu ya? Itu yang menyebutkannya suami apa istri? Suaminya ya? Teman awalnya tentang materi yang akan kita lihat ini. Nanti pesan Bapak kemarin untuk mencari referensinya. Alhamdulillah berarti kalian menjalankannya ya. Sudah menjalankan referensinya. Oke ya. Jadi setelah orang yang berumah tangga itu ya, jadi ini ada talak. Jadi ini pelajaran ini materi kita hari ini adalah tentang talak, iddah dan rujuk. Jadi KD-nya nanti pada materi ini adalah KD kan, kompetensi dasar, yaitu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Itu KD-nya, sedangkan materinya nanti tentang talak, iddah dan rujuk. Dan tujuan pembelajarannya yang pertama
menjelaskan pengertian talak, iddah dan rujuk. Dan yang kedua, menganalisis ketentuan talak, iddah dan rujuk. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Jadi kita talak. Apa itu talak? Nah, ini kata talak dalam bahasa Arab berasal dari kata tolak, tolak. Fikih Sunnah memberikan definisi talak sebagai berikut. Ini dia. Yang dimaksud melepaskan tali pernikahan ialah memutuskan ikatan perkawinan yang dulu diikat oleh akad atau ijab kabul sehingga status suami istri di antara mereka menjadi hilang. Ini ada sabda Rasulullah, Abdul halali ilallahi talaq. Itu sabda Rasulullah tentang talak. Nah, ini dia hukum talak. Yang pertama, wajib. Seseorang tuh boleh, bisa dikatakan wajib dia mentalak istrinya dengan sebab jika talak itu dijatuhkan oleh pihak hakam atau pendengar. Yang kedua, sunnah. Berarti sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tidak apa. Ya. Jadi kalau kita ditalak istrinya berpahala dia mana? Dengan keadaan apa itu? Jika tolak itu disebabkan karena istri mengabaikan kewajibannya terhadap Allah. Jadilah ingkar kepada Allah, mungkin haram tanpa alasan yang benar. Yang berikutnya syarat talak. Nah, ada pula syaratnya talak dulu. Yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sukar disembuhkan. Dan yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin. Yang berikutnya, salah satu pihak mendapat hukuman penjara. Orang itu sudah tahu, sudah pisah, barulah sadar betapa pentingnya hubungan dia dengan pasangannya. Sesuai dengan labu Roma Irama itu kan, kalau sudah tiada baru merasa itu yang jadi kalau sudah talak itu dia bakal sadar bahwa hidup berumah tangga sangat bertanggung buat dia. Itu tidak. Kalau terpisah itu baru terasa sayang. Masih ada dia berikan Namanya penyesalan. Iddah. Apakah itu iddah? Sebelum ke iddah ada pertanyaan tentang talak tadi. Ya bisa dipahami ya? Bisa. Iddah. Jadi seseorang yang ditolak itu ada masa iddahnya. Atau seseorang yang bercerai itu ada masa iddahnya. Apa itu masa iddah? Iddah ialah masa menunggu yang diwajibkan ke atas seseorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Cerai hidup, cerai mati. Cerai hidup atau cerai mati. Cerai hidup berarti suaminya masih hidup diceraikan oleh istri. Suaminya masih hidup, dia menceraikan istrinya. Tujuannya untuk mengetahui perempuan itu hamil atau sebaliknya, atau untuk menunaikan satu perintah dari Allah. Jadi tujuan dari iddah ini untuk mengetahui perempuan itu hamil atau sebaliknya, atau menunaikan satu perintah dari Allah. Jadi karena dia ditunggu dulu apakah dia hamil atau tidak. Kalau dia hamil berarti tidak boleh nikah lagi kan itu. Makanya itu gunanya iddah ini.
Masa iddah hanya berlaku bagi seorang wanita yang sudah digauli oleh Suaminya. Tapi kalau pas ijab kabul keluarlah wali itu dari pintu itu atau dari ruangan itu langsung pula jatuhkannya talak, itu artinya belum digaulinya, itu berarti tidak berlaku masa iddahnya. Karena di situ iddah hanya berlaku bagi seorang wanita yang sudah Digauli. sudah berhubungan. Sedangkan wanita-wanita yang dicerai hidup suaminya sebelum digauli tidak ada iddah baginya. Yang ijab kabul belum malam meninggal artinya Cerai mati. nanti tidak ada iddah. Besok pagi dia mau kawin dengan orang lain bisa. Iya. Kalau sudah bercerai boleh rujuk. Boleh tak rujuk? Rujuk itu artinya apa itu rujuk? Sekarang kita LBK kan? Boleh tidak? Boleh. Syaratnya. Nah, itu betul tadi ya. Kalau secara bahasa itu artinya adalah kembali. Secara jelas kembali seorang suami kepada istrinya dengan perkawinan dalam masa iddah sesudah di. Nah, surat Al-Baqarah yang artinya dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perceraian. Nah, maka intinya introspeksi diri lah hikmah itu. Sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan anak-anak mereka secara bersama-sama. Siapa yang menanggung anaknya nanti kan itu. Sebagai sarana untuk menjamin kembali pasangan suami yang bercerai. Rujuk berarti juga istilah yaitu perbaikan hubungan antara dua manusia atau lebih. Rujuk akan menghindari perpecahan hubungan Kekerabatan di antara suami atau istri. Rujuk dapat menghindari istri yang bertengkar, akhirnya keluarga juga bisa jadi bertengkar. Itu dapat menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Oke. Ya, itu tadi. Ya. Yang tentang materi ya, sudah tampilkan di PowerPoint tadi ya. Jadi untuk sekarang kita bikin kelompok dan mendiskusikan pelajaran kita pada hari ini ya. Jadi kita bikin 4 kelompok saja. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 5. Ini ada lembar kerjanya ya. Bapak bagikan nanti. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan kelompok 1 mempresentasikan apa yang telah didiskusikannya tentang materi kita hari ini. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjawab soal nomor 2. Bagi Jamilah, menikah adalah ibadah dan bukan untuk main-main. Baginya menikah itu sekali untuk seumur hidup. Maka dari itu seseorang tidak boleh terpaksa dan harus dengan pasangan yang dicintai. Jamilah adalah seorang mahasiswi semester akhir pada sebuah perguruan tinggi ternama di kotanya. Ia hendak bersiap untuk wisuda sebagai lulusan terbaik di kampusnya. Dan karena ia wanita idaman bagi teman-teman dan kakak kelasnya, bagi dosen dan karyawan muda yang masih tinggal di kampusnya. Diceritakan ada seorang dosen muda yang naksir padanya dan ingin menikahinya. Diam-diam Jamilah pun mempunyai perasaan yang sama terhadap laki-laki tersebut dan mempersilahkan untuk menemui orang tua yang nanti setelah ia terima ijazah sarjana. Namun tiba-tiba orang tuanya menelpon dia menyuruh pulang kampung karena akan dipertemukan dengan anak kolega bisnisnya yang juga berniat untuk meminang Jamilah.
tolong jelaskan apa yang semestinya dilakukan oleh Jamila sebagai seorang muslimah yang baik. Baiklah, kami akan menjelaskan dari pertanyaan kedua, yaitu Jamila sebaiknya berkomunikasi dengan orang tuanya bahwa dia mempunyai atau memiliki laki-laki yang dia cintai atau yang dia dambakan. Jadi tidak perlu dijodohkan karena menurutnya pernikahan merupakan seumur hidup atau sekali dalam hidupnya. Jadi dia harus menikah dengan laki-laki yang dia cintai. Oke, aplaus untuk berdua. Silakan kelompok 1, 3 dan 4 yang untuk menanggapi, silakan. Ya, silakan. Bagaimana kalau bapaknya memaksa untuk nikah? Nah, tuh. Bagaimana kalau orang tua tetap bersikeras juga? Nah, dia kan anak tadi memberi pengertian kepada orang tuanya gitu ya. Harusnya anak memberi pengertian kepada orang tua. Bagaimana kalau orang tuanya masih memaksa juga gitu? Maksudnya. Ya, silakan kelompok 2. Baik, saya akan menjawab. Seharusnya sebagai orang tua tidak boleh memaksa anaknya atas kehendak pribadi. Karena yang menikah ini adalah anaknya. Jadi ini akan menyangkut masa depan anaknya tersebut. Cukup? Oke, terus ya. Ada lagi? Ada kelompok lain? Ada lagi yang mau menanggapi? Oke, itulah presentasi kita pada hari ini ya, sudah dipresentasikan dengan baik mengenai talak ini tadi ya. Mengakhiri diskusi ini silakan bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini atau kesimpulan dari penampilan bangsa kita tadi ya. Oke, silakan Helda disimpulkan. Talak adalah pembahasan perkawinan yang diikuti oleh akad dan mengakhiri hubungan suami istri. Walaupun talak adalah perbuatan yang halal, akan tetapi dimurkai oleh Allah. Ya, luar biasa. Itu kesimpulan. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Pak. Ya, silakan. Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari Loju yaitu bertujuan untuk mengoreksi diri atau mengintrospeksi diri agar bisa menentukan kesalahan pada diri sendiri, agar bisa memperbaiki hubungan yang jauh lebih baik lagi untuk kedepannya. Ya, terima kasih. Oke. Luar biasa sekali ya. Ada lagi? Ada bisa menyimpulkan? Sudah cukup? Oke, terima kasih ya. Sudah disimpulkan juga ya. Jadi intinya seorang anak yang dijodohkan orang tuanya tidak berdosa ketika dia menolaknya, dan itu bukan tergolong orang yang durhaka. Ya. Jadi dengan adanya syariat tadi juga ada tentang wudhu, indikasinya bahwa Islam menghendaki bahwa suatu perkawinan berlangsung selamanya. Ya. Tetapi seorang wanita tidak mudah untuk langsung rujuk dengan suaminya karena seorang wanita mempunyai masa iddah, di mana pada masa itu seorang wanita harus menunggu sampai ia bisa menikah lagi. Itulah yang dikatakan tadi dengan iddah. Sudah pelajaran kita sudah disimpulkan. Yang terakhir adalah Bapak ingin mengetahui dalam mana pengetahuan kalian tentang materi hari ini. Ini ada sebuah proses untuk refleksi gitu ya. Refleksi dalam mana pengetahuan yang telah diberikan ya. Boleh dikerjakan sekarang, nanti kalau tidak cukup boleh dibawa ke rumah.
Oke, udah selesai ya? Nah, silakan dikumpulkan. Coba, coba. Sampai di sini pelajaran kita, dan untuk materi kita yang berikutnya yaitu masih ya dalam tentang pernikahan dengan talak wujud tidak, jadi cuman kita lagi nanti tentang mendemonstrasikannya atau simulasikannya bagaimana pelajaran kita yang telah kita lalui ya. Oke, sekian cukup sampai di situ. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.